Saja kita baca pada pagi hari ini Mazmur 147 ayat yang ke-11. Kita baca bersama bagian ini, hitungan yang ketiga mulai. 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ya, puji nama Tuhan. Dari satu ayat ini, saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu menjadi kesenangan Tuhan. Saya percaya bahwa itu adalah kerinduan saya, itu juga adalah kerinduan Bapak Ibu Saudara. Semua orang merindukan hidupnya disukai, dicintai, disenangi oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Amin. Kenapa? Karena apa gunanya kita hidup? Apa gunanya kita menjadi orang percaya kalau kita tidak disenangi oleh Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal? Saya percaya bahwa kalau kita berbicara tentang disenangi oleh Tuhan, maka sudah sejak dahulu Tuhan sudah senang sama hidup kita. Amin. Tuhan sudah suka dengan kita, Tuhan sudah cinta dengan kita. Bukti dari cinta Tuhan itu adalah salib. Salib itu adalah bukti cinta Tuhan yang terbesar bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kalau hari ini kita bertanya, apakah Tuhan sayang sama saya? Apakah Tuhan cinta sama saya? Apakah hidup saya adalah kesenangan di hati Tuhan? Saya mau katakan bahwa 2000 tahun yang lalu, cinta dan kesayangan Tuhan itu sudah dibuktikan bagi kita. Kalau kita melihat Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu sangat jelas. Dikatakan di sana bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata dunia yang dimaksudkan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 itu adalah bukan dunia, bukan bumi, bukan tanah yang kita pijak hari ini. Tetapi itu adalah kata ganti orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, hidupnya dikuasai dosa, dan hidupnya ada di dalam ketidakharapan, keputusasaan. Dan orang-orang itulah yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mau menganalogikan bagian ini tentang kehidupan kita di dalam keluarga. Bahwa di dalam keluarga kita juga pasti kita berharap bahwa suami selalu dicintai oleh istri. Istri selalu dicintai oleh suami. Anak-anak selalu mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Betapa bahagianya keluarga itu apabila di dalamnya mereka saling mencintai. Betapa senangnya hati suami ketika dia melihat bahwa di dalam rumah tangganya dia dicintai oleh istrinya. Betapa senangnya pula hati istri ketika dia melihat bahwa di dalam rumah tangganya dia sangat dicintai oleh suaminya. Demikian pula dengan anak-anak kita. Betapa bahagianya hati mereka ketika mereka merasa dicintai oleh orang tuanya. Betul atau benar? Betul dan benar, ya kan? Ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang apakah Tuhan sayang sama saya, maka sebenarnya pertanyaan itu harus kembalikan kepada diri kita lagi. Apakah kita sayang kepada Tuhan? Apakah kita cinta kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan?
Apakah lebih dari segala sesuatu dalam hidup kita mau katakan bahwa Tuhan, aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kenapa? Karena kalau kita mau bertanya cinta Tuhan kepada kita, maka cinta Tuhan sudah terbukti 2000 tahun yang lalu. Nah sekarang kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita mencintai Tuhan atau tidak? Kebenaran ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara pada hari ini bahwa Tuhan senang dengan hidup saya, dengan hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan senang dengan kita. Tuhan cinta dengan kita. Tuhan mengasihi kehidupan kita. Dia tidak mungkin mau membuang kita. Dia tidak mungkin mau supaya hidup kita hancur. Dia juga tidak mungkin mau supaya kita mengalami sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tidak. Dia selalu rindu kita setiap hari menikmati kasih dan sayangnya. Tapi kalau kita mau berbicara hal ini, maka ada dua hal. Bagaimana kita dapat menjadi kesenangan Tuhan. Setiap hari, setiap waktu dalam hidup kita. Yang pertama adalah kalau kita mau menjadi kesenangan Tuhan, firman Tuhan katakan, hiduplah takut akan Tuhan. Pembacaan kita dengan jelas berkata di sana, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Apakah mereka yang tidak takut akan Dia tidak disenangi Tuhan? Juga disenangi. Tetapi mereka itulah yang menolak kesenangan Tuhan atas hidup mereka. Tuhan tidak menolak seorang pun. Tapi oranglah yang menolak kasih sayang Tuhan itu. Betul atau tidak? Iya. Jadi kalau kita mau bicara apakah Tuhan senang sama hidup saya, sama hidup Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat-sangat senang. Tuhan akan lebih senang, akan lebih bahagia, akan lebih mencintai lagi kita apabila kita menunjukkan kehidupan yang takut akan Dia. Nah, seperti apa definisi hidup yang takut akan Tuhan itu? Di dalam Amsal pasal 8 ayat 13 dikatakan di sana begini. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah ini, jadi takut akan Tuhan tidak sama dengan selalu saya gambarkan ketika kita bawa kendaraan, kemudian kita dari kejauhan melihat bahwa lampu kuning mulai menyala. Kemudian kita sudah tahu nih kalau lampu kuning sudah mulai menyala, itu artinya berapa detik lagi lampu merah akan muncul. Nah, kalau orang yang tidak taat aturan, mereka akan tancap gas saat lampu kuning muncul itu. Betul atau tidak? Tetapi kalau orang yang menghargai aturan, maka ketika lampu kuning muncul, dia sudah tahu, saya harus mengurangi kecepatan. Kenapa? Karena sebentar lagi lampu merah akan menyala. Nah, takut akan Tuhan itu seperti itu. Bukan ketika lampu kuning berkedip kemudian tancap gas. Karena tidak mau bersabar untuk menunggu lampu hijau nanti. Tidak demikian. Alkitab katakan dengan jelas kepada saya dan Bapak Ibu pada pagi hari ini bahwa takut akan Tuhan itu adalah sikap, sifat saya dan Bapak Ibu Saudara yang mengontrol kehidupan kita untuk mencegah kejahatan terjadi. Karena itu kita dibolehkan membenci. Siapa yang kita benci?
Dikatakan, aku membenci kejahatan. Jadi kejahatan itu boleh dibenci. Tapi kebaikan jangan dibenci. Sesama jangan dibenci. Yang perlu kita benci itu adalah sifat jahat itu yang harus dibenci. Kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut yang penuh dengan tipu muslihat, itu yang harus kita awasi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita terlibat masuk di dalamnya. Jangan sampai kita turut melakukannya. Jangan sampai kita menjadi bagian dari kejahatan itu. Karena itu, yang paling mengontrol kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara adalah hidup takut akan Tuhan. Hanya hidup takut akan Tuhan yang dapat mengontrol saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah, hidup takut akan Tuhan itu ditunjukkan dan dibuktikan melalui 6 tindakan nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah setia beribadah. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 10 ayat 20 itu, bagaimana Tuhan mengajarkan, menegaskan kepada bangsa Israel bahwa kamu harus hidup takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Dimanapun, kemanapun, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam aktivitas apapun, semuanya itu harus ada ruang di mana kita beribadah kepada Tuhan. Ini sikap nyata, tindakan orang yang hidup takut akan Tuhan. Kemudian berkomitmen, dalam kalimat akhirnya itu dia berbicara tentang sumpah. Tapi saya memilih untuk menggunakan kata komitmen. Bersumpah bahwa dia akan setia kepada Tuhan dalam segala kesempatan. Sama seperti kita ketika kita mengucapkan janji nikah di gereja. Apa janji nikah suami kepada istri? Bapak-bapak masih ingat enggak? Ada yang masih ingat? Coba saya mau tes dulu suami-suami. Masih ingat enggak janji nikahnya? Bapak-bapak sudah lupa. Kalau ibu-ibunya masih ingat janji nikahnya terhadap suaminya? Kalau sudah lupa ini bahaya nih. Kita harus berdoa kuat supaya jangan sampai ada yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Janji nikahnya apa? Dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan lapar, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Apa akhirnya? Ayolah, tolong dong. Lanjutkan kalimatnya. Nah, saya mau katakan bahwa janji nikah itu adalah gambaran tidak hanya janji istri kepada suami, janji suami kepada istri, tapi itu adalah gambaran janji kita kepada Allah dalam perjalanan hidup kita. Makanya janji nikah itu bukan janji yang asal-asal dibuat. Dalam bagian ini juga, saya mau katakan bahwa Tuhan yang adalah mempelai pria dan kita sebagai gereja yang adalah mempelai wanita itu, tatkala kita berjanji, Tuhan, aku setia kepada Engkau. Aku akan terus beribadah kepada Engkau dalam segala situasi hidupku. Saat aku lapar, saat aku sedang kenyang, saat aku sedang susah, saat aku sedang bahagia, aku mau tetap beribadah kepada Engkau. Itu janjinya. Nah, ini adalah sikap orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan. Lalu Ulangan pasal 8 ayat 6 berbicara tentang taat dan hidup di jalan.
Kemudian di dalam Imamat 25 ayat 17 dia katakan tidak merugikan sesama. Dalam hal apa? Dalam kamu punya tanggung jawab mengembalikan. Sama seperti yang saya berikan kepada kamu. Dan saya tidak menuntut imbalan apapun. Nah, kenapa saya harus pakai analogi ini? Bahwa ternyata di dalam Alkitab juga mengingatkan kita akan hal itu. Tentang bagaimana kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan sesama kita. Saya berharap kita di sini tidak ada. Itu tadi itu hanya menjadi satu contoh saja. Agar jangan sampai kita melakukan hal yang sama. Amin. Ya. Kenapa? Karena itu akan membuat hati Tuhan begitu sedih melihat kita. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Bagaimana kita membuat mereka yang susah semakin susah. Membuat mereka yang miskin semakin tertindas. Karena kita memeras lagi apa yang mereka dapatkan dari cucuran keringat yang mereka upayakan dalam waktu yang cukup lama. Untuk mendapatkannya agar mereka berbahagia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Tindakan-tindakan orang yang takut akan Tuhan adalah memikirkan bagaimana sesamanya juga berbahagia seperti dia berbahagia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dampak dari takut akan Tuhan itu Alkitab katakan dengan jelas di dalam Amsal pasal 15 ayat 33. Dikatakan takut akan Tuhan itu adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Takut akan Tuhan itu juga adalah didikan yang mendatangkan kerendahan hati. Takut akan Tuhan itu juga adalah didikan yang mendatangkan kehormatan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hidup di dalam cara dan sifat dan karakternya Allah. Kemudian di dalam Mazmur pasal 115 ayat 13 juga berkata, takut akan Tuhan itu akan mendatangkan berkat di dalam hidup kita, berkat di dalam rumah tangga kita, berkat di dalam segala usaha dan pekerjaan kita, berkat di dalam tumbuh kembang pendidikan dan masa depan anak-anak kita. Jadi tidak ada yang membuat kita rugi ketika kita hidup takut akan Tuhan. Kemudian dikatakan juga bahwa takut akan Tuhan itu akan membuat Tuhan bergaul karib, akrab dengan orang yang takut akan Dia. Bayangkan, contohnya di dalam Alkitab adalah siapa? Henok. Henok itu bergaul dengan Allah. Kenapa? Karena dia hidup di antara bangsa yang memberontak terhadap Allah. Orang-orang yang tidak senang dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Tapi Henok tetap menjaga kehidupannya supaya dia berkenan dengan Allah. Dan Allah suka dengan kehidupan Henok. Sehingga Henok dikatakan sebagai orang yang bergaul dengan Dia. Ini cara, sifat, sikap orang yang hidup takut akan Allah. Karena itu saya mau katakan pada kita bahwa Tuhan juga akan menjadi sumber kehidupan utama bagi orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu percaya atau tidak, saya mau katakan bahwa saya punya banyak pengalaman dalam hal ini. Saya punya banyak cerita bagaimana Tuhan memelihara kehidupan saya. Bagaimana Tuhan memelihara keluarga saya. Bagaimana Tuhan memberikan hal-hal yang tidak pernah terduga. Bagaimana cara Tuhan menjawab doa tatkala waktunya Tuhan katakan sudah tiba untuk doa itu dijawab. Ini adalah
dampak positif bagi saya dan Bapak Saudara yang hidup takut akan Tuhan. Karena itu saya mau katakan bahwa kehidupan rohani yang sehat harus dimulai dari takut akan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Samuel. Saya ingin kita akhiri poin pertama ini dari 1 Samuel pasal 12. Kita baca sama-sama pasal 12 ayat yang ke-24. Kita baca. Ayat 24. Ya, 1, 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara. Ya, hanya dikatakan. Hanya takutlah akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu kita tidak perlu bersembunyi dari Tuhan. Kita tidak perlu berlari dari hadirat Tuhan. Kita tidak perlu meninggalkan persekutuan-persekutuan. Untuk katakan bahwa saya merasa tidak layak, saya merasa tidak benar, saya merasa orang berdosa. Nah, kalau kita merasa tidak layak, kalau kita merasa orang berdosa, mari berlari mendekat kepada Tuhan. Bukan lari menjauh dari Tuhan. Tetapi datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku tidak layak. Aku orang berdosa. Aku orang tercela. Aku hina. Aku kotor. Aku gelap. Tuhan katakan, hari ini aku akan memperbaiki semua yang kamu katakan itu. Aku akan membuat kamu lebih daripada apa yang kamu bayangkan tentang kegelapan hidup. Itu orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika kita berlari meninggalkan Tuhan, maka semakin gelaplah kehidupan kita. Yang terakhir, bagaimana hidup kita disenangi, disayang oleh Tuhan. Dikatakan di sana bahwa berharaplah hanya pada Tuhan. Dalam pembacaan kita di kalimat terakhir dikatakan begini, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Bayangkan. Jadi orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, Tuhan suka dan Tuhan senang dengan orang-orang yang seperti itu. Ketika dia bangun tidur, dia berharap, Tuhan, aku akan menikmati kehidupan yang lebih baik sepanjang hari ini. Ketika dia melangkah memulai pekerjaannya, dia katakan, Tuhan, aku berharap Engkau menyertai aku dalam semua pekerjaanku ini. Ketika dia memulainya, dia katakan, Tuhan, aku berharap Engkau memberkati apa yang aku kerjakan ini. Ketika dia kembali ke rumah, dia berharap, Tuhan, aku berharap Engkau memelihara keluarga. Ketika dia mau tidur, dia katakan, Tuhan, aku berharap Engkau memelihara kami sepanjang malam ini. Sampai besok kami bangun dan menemukan diri kami dalam keadaan baik dan sehat. Ini orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Makanya Alkitab katakan, Tuhan senang dengan orang-orang yang demikian. Mazmur 130 ayat 7 berkata, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan ia banyak mengadakan pembebasan. Coba kita lihat gambar itu. Ada seorang yang punya iman. Ada seorang yang sudah tahu kebenaran. Ada seorang yang sudah tahu bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan pernah membuktikan kasih itu kepada dia. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, masalah hidup, hidupnya menjadi terpuruk. Saat dia bergumul dengan kehidupan yang terpuruk itu, Allah datang dan menawarkan, aku masih engkau. Aku mencintai engkau.
Aku ingin engkau bangkit lagi dari keterpurukan ini, datang kepadaku. Ini gambar yang jelas. Mengingatkan saya dan Bapak Saudara. Dalam kondisi, dalam situasi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup. Amin. Kebaikan Tuhan untuk saya dan Bapak Saudara tidak pernah berubah. Tetapi kenapa kadang kita merasa bahwa Tuhan itu jauh sekali? Kenapa kadang kita merasa Tuhan itu tidak peduli dengan hidup kita? Kenapa kadang kita merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah tidak mendengar doaku? Saya mau katakan, bukan Tuhan yang jauh. Bukan Tuhan yang tidak mau dengar. Bukan Tuhan yang tidak mau setia. Tetapi kita yang lari menjauh dari hadirat Tuhan. Kita yang lari menjauh dari jangkauan Tuhan. Tuhan terus menawarkan, ini kasihku kepadamu. Setiap kali dia mendekat, kita lari. Setiap kali dia mendekat, kita lari. Setiap kali dia katakan, aku mencintai engkau lebih dari apapun. Kau selalu katakan, aku hina, aku kotor, aku berdosa, aku tidak layak. Perasaan kita, kehidupan kita, yang kita rasakan tidak layak, itulah yang kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini kepada kita, ingatlah baik-baik. Harapan kita kepada Tuhan tidak boleh memudar karena perasaan hidup kita yang tidak layak. Amin. Ya. Harapan kita kepada Tuhan harus terus menyala, abangku. Ya kan? Harus menyala setiap hari. Bahwa dalam situasi apapun kita hari ini, Tuhan akan tetap setia. Mengapa Tuhan senang kepada orang yang berharap kepadanya? Jawaban saya adalah, karena itu artinya bahwa orang itu tidak punya Tuhan yang lain. Ada satu bapak, saya pernah layani, ini sudah tua, sudah umurnya kira-kira sudah sekitar 50-an tahun. Satu kali dia kesaksian sama saya, Pak, kenapa ya? Saya ini kan sudah bertobat. Memang berapa tahun yang lalu itu saya punya pegangan katanya. Saya punya ilmu, banyak ilmu saya dulu itu Pak. Dan saya sudah melepaskan semua itu Pak. Saya sudah menyerahkan hidup sama Tuhan Pak. Tapi kenapa ya? Kok sampai hari ini hidup saya gelisah, khawatir, cemas, tidak ada damai, tidak ada kebahagiaan. Sedikit-sedikit istri buat salah rasanya marah sekali. Sedikit-sedikit anak-anak buat salah rasanya ingin saya tendang habisi mereka itu. Kenapa ya? Padahal kan saya sudah nggak terpengaruh. Saya tidak punya hubungan lagi dengan ilmu-ilmu itu. Saya bilang, betulkah Bapak sudah tidak punya hubungan lagi dengan ilmu ini? Betulkah Bapak sudah melepaskan semua ilmu-ilmu itu? Dia diam ketika saya bertanya begitu. Hari ini Bapak boleh berkata kepada saya, Bapak sudah buang semua itu. Tetapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati Bapak. Dan dia tahu segala sesuatu. Keadaan mulai sepi. Tidak ada suara. Lalu saya katakan begini. Kalau masih ada yang Bapak sembunyikan. Dari semua yang Bapak bilang Bapak sudah buang itu. Istri tidak tahu. Anak-anak tidak tahu. Perhatikan. Tuhan tahu. Dan Tuhan pakai itu untuk membuat Bapak betul-betul bersih. Mulai nangis. Saya tanya, kenapa Bapak nangis? Saya bohong. Saya bohong. Apa yang Bapak bohong? Masih ada sakit.
masih ada satu yang saya berharap itu bisa melindungi saya dimanapun saya pergi. Di mana Bapak taruh? Di dalam dompet. Jadi dompetnya itu bukan isi uang, isi ilmu itu. Maukah Bapak serahkan itu hari ini, kemudian kita bakar? Berat rasa hatinya untuk katakan mau. Tapi sebelum dia buka mulut, saya katakan, Bapak hari ini juga katakan Bapak percaya kepada Tuhan. Hari yang sama, menit yang sama, jam yang sama, Bapak juga katakan bahwa Bapak berharap kepada apa yang ada dalam dompet Bapak itu. Pertanyaan saya, bisakah Tuhan kompromi dengan itu? Jadi yang Bapak katakan, saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan sepenuhnya. Saya sudah menaruh iman saya kepada Tuhan sepenuhnya. Saya sudah berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Itu adalah bohong. Perasaan Bapak saja. Kenapa? Karena masih ada harapan yang lain. Masih ada pegangan yang lainnya. Bapak menaruh harapan Bapak, iman Bapak di situ. Dan Tuhan bilang apa? Jangan kamu menduakan Tuhan. Lihat bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir. Kemudian mereka menuntut Harun supaya mendirikan satu lembu emas. Agar mereka bisa melihat Tuhan yang nyata itu. Karena Harun tidak bisa mengatasi kemarahan mereka. Akhirnya Harun menyetujui. Ayo kita bangun lembu emas. Begitu lembu emas itu terbangun. Kedengaran dari puncak gunung. Bahwa bangsa itu sudah menyembah Tuhan yang lain. Tuhan suruh Musa turun. Kamu lihat bangsa. Ketika Musa turun, apa yang terjadi? Benar, nyata. Bahwa mereka sudah mengorbankan semua harta benda mereka. Emas mereka. Untuk membangun satu lembu emas. Sekarang Tuhan bilang, lihat hati mereka. Mereka bilang mereka menyembah aku, tapi tidak menyembah aku. Hati mereka masih terpaut dengan dewa-dewa Mesir. Musa katakan, siapa di pihak Tuhan berdiri di sebelah kanan. Siapa di pihak dewa-dewa Mesir berdiri di sebelah kiri, kita habisi mereka. Itu perintah Tuhan. Betapa marah dan betapa kecewanya Tuhan. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Yeremia menangkap pesan ini. Bahwa ternyata dalam situasi yang kelam, kabut, dia mengingatkan bangsanya sendiri. Situasi ini tidak boleh membuat kita kehilangan harapan kita. Situasi ini adalah pelajaran bagi kita. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Situasi itu adalah didikan Tuhan supaya kita kembali mengingat kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan itu. Mari kita kembali hidup takut akan Tuhan. Dan marilah berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi dua hal ini biarlah menjadi pelajaran bagi saya dan Bapak Saudara. Bahwa situasi apapun yang kita alami dalam kehidupan kita hari ini. Ingat, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berhenti sayang kepada kita. Jangan lari dari kasih sayang Tuhan. Berharaplah dan hiduplah takut akan Dia. Mari kita berdoa.